sama-sama boleh berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana kita ada hingga hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Haleluya, glory, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, dalam setiap pembelajaran kehidupan yang kami lalui, Engkau Bapa yang ada memampukan kami. Sungguh besar anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Pagi ini kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami merindukan Engkau Bapa mengenakan jubah pujian bagi kami, sehingga kan ketika kami menyembah, roh kami dibebaskan. Allah bertata dalam setiap pujian penyembahan kami.
Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dalam hati. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Sebab Kau yang layak
gerak, rasanya aku gerak dewi. Mau bergerak pagi ini? Teman-teman saya kencang ya. Gak ada yang sakit. Ini lututnya gak ada yang sakit ya. Jemaat saja ya. Jemaat saja Pak. Biarlah kiranya berkat rahmat anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kecukupan, kelimpahan, berkat yang berkali lipat boleh kami terima di dalam Engkau. Karena kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, kesusahan tidak akan pernah menambahinya. Untuk itu Tuhan, setiap kami yang memberi maupun belum bisa memberi pagi ini, biarlah Engkau Allah yang Maha Tahu dan mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu saja. Kami merindukan ketika kami memberikan, ada hati yang sukarela untuk kami memberi. Ketika kami memberikan, kami tidak berharap untuk Tuhan memberkati kami, tapi merupakan tanggung jawab di mana kami telah diberkati untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Seberapapun yang kami persembahkan, kami merindukan Allah tetap ada memampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik, sepenuhnya persembahan kami pagi ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
bejana-bejana-Mu Tuhan. Bejana-bejana yang merindukan aliran sungai-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami meyakini, mempercayai dengan iman kami. Kami berkatakan saat Engkau berfirman, jadilah kepada kami, dan kami terima itu di dalam Engkau. Kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang sakit kami boleh terima anugerah kesembuhan. Kami
firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Haleluya. Apa yang kami sembah dan kami puji dalam Haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa. Kami boleh ada karena kasih dan Tuhan. Amin. Sehingga pada pagi ini akan menikmati, akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba. Terutama Tuhan sediakan bagi siang hari kami. Amin. Kami bisa layak. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan hamba yang Yesus. melalui dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sehingga Tuhan bisa bertahan dalam hati setiap kami. Amin. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Atau Immanuel Reborn sebenarnya, tapi ditutup dengan selambu supaya tidak ketoropen saudara-saudara batin cacat. Ini kebangkitan untuk tahun yang ketiga. Ya. Baik, kembali kepada firman Tuhan. Ulangan 32 ayat 1 sampai 14. Nyanyian Musa. Saya bacakan perlahan-lahan, Bapak Ibu mengikuti. Pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelit-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tua, maka mereka mengatakan kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, dan ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kapaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakai hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita. Saya akan ulangi ayat yang ke-7 untuk renungan kita, dasar renungan kita pada hari ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Sehubungan dengan hari
ulang tahun kita. Saya mengajak, ingatlah kepada zaman dulu. Sebenarnya perikop ini sedang berbicara tentang rencana penebusan ilahi dari sejak zaman purbakala sampai kepada zaman Tuhan Yesus Kristus. Di mana dikatakan ingin pengajaran itu supaya melimpah ruah seperti hujan, diawali dengan rintik hujan, lalu tetesan embun yang mengalir. Pengajaran itu diinginkan oleh Tuhan. Pernyataan dinyatakan dari pelan sampai akhirnya berol seluruh dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tapi pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya ambil dari ayat itu dan belok sedikit sehubungan dengan kita pagi ini memperingati hari ulang tahun kita. Itu sebabnya saya ambil, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Kemarin bertanya ulang tahun yang keberapa Pak? Repot jawabnya. Karena kita memperingati di era ini dengan tahun yang ketiga di bulan Juli. Tetapi kalau kita mengingat zaman dahulu kala, itu sudah diawali gereja ini. Yang berlalu pernah saya beritahukan atau kita pernah tahu bahwa yang pertama merintis untuk daerah ini adalah Pastor Yusua Sugiono bersama dengan teman-temannya yaitu Pak Praktio dan Pak Pratiknyo, adiknya Bu Yanes. Hari-hari itu memberitakan firman Tuhan. Mereka masih sekolah di SMA Talun. Pergi dari Talun mampir ke Lor Gunung lalu nyebrang sampai ke Kompan gitu. Daerah Kompan situ. Beberapa kali ke sana. Lalu suatu saat dia diusir oleh orang di situ dan mereka mengebaskan kakinya 3 kali. Saya tidak akan kembali, tapi biar firman Tuhan yang akan bekerja. Itu yang terjadi. Pelan. Lalu kemudian rupanya Tuhan panggil Pak Bandi dengan waktu itu ayahnya itu ya. Pergi ke Singkil beribadah di situ. Awal-awalnya begitu. Gitu. Lalu tidak lama Pak Mesoni dengan teman-teman waktu itu dari Singkil ngeluruk di sini kebaktian. Waktu masih di rumahnya Mbah Gemi. Sudah lama, sudah sejak zaman dulu kala. Lalu dilanjutkanlah Pak Slamet berjumpa dengan Pastor Daniel Sutrimo di sana, karena dia menyampaikan pemberitahuan bahwa akan ada tugas pemerintahannya di sini, diusir, tidak boleh, diingatin tidak boleh. Itu ceritanya. Lalu Pak Slamet ini sedang cari surat, lihat bahwa itu seorang Kristen, dia lari, ditemuinya, Pak, sampai ke Tabarjo, di situ ada adik saya namanya Bandi. Zaman Gulei. Nah, lalu akhirnya kebaktian dari kejadian itu kebaktian di sini tahun berapa Pak Bandi yang tahu. Lalu setelah itu jadilah kebaktian dari rumahnya Pak Slamet kalau nggak salah dia orang. Berapa puluh tahun yang lalu. Lalu akhirnya beli tanah. Ceritanya kan begitu. Rencana pembangunan di depan dipasanglah bangunan yang baru yang tadi kita lewat di depannya. Dan kalau sore pakai lalu berdiri di sini pada akhirnya atas prakarsa semua jemaat dan sumbangan sana sini nggak salah waktu itu. Dan pada tahun berapa Pak Sutrimo harus memenuhi hasrat hatinya untuk merintis di Pacitan. Gantilah Pak Juwadi. Kurang lebih seperti itu. Berapa tahun kemudian terjadi bla-bla-bla, Pak Daniel pernah mengalami, Pak Juwadi mengalami dan seterusnya. Dan pada akhirnya
pupuslah sukacita itu di sini. Suatu malam saya ingat waktu itu saya PPD bendahara, lalu dapat perintah supaya semua daerah 2 Jawa Timur di data aset kita di Jawa Timur itu di mana saja, ya masing-masing suruh minta. Lalu setengah malam itu saya ingat, loh, ngomong-ngomong di Tambarjo itu meskipun jemaatnya nggak ada, kita punya aset. Malam-malam saya ketemu Pak Bandi dengan Pak Selamat waktu itu nggak salah di rumah Mbak Gem di sana untuk ngomong-ngomong bagaimana dan seterusnya. Satu ucapan adalah BBE, satu harian rejaning zaman bisa dipakai lagi. Halo? Waktu BBD daripada tidur asetnya dijual aja. Tapi Pak Bandi katakan, barangkali nanti ada rejaning zaman Tuhan izinkan dibuka lagi. Amin. Lalu suatu malam seorang hamba Tuhan datang kepada saya masih ingat persis. Karena merintis di 2 tempat, lalu satu diberikan kepada yang lain, dia katakan, Om, aku pengen menghidupkan Tambarjo. Mungkin itu yang ditanya Pak Bandi kepada saya waktu saya nggak jawab, saya baru ingat. Ada yang bertanya kepada saya, boleh kalau mau datang, tapi BPD tidak nyuruh. Lalu dia laporan dalam beberapa kali datang, tapi rasanya belum ada sambutan, lalu berhenti. Itu kurang lebih yang ada. Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Itu perlu kita lihat sejarah itu. Lalu setelah kisah yang ada, tanyakanlah kepada ayahmu. Ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tua, maka ia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang baik dari Tuhan. Pengajaran daripada rencana Tuhan yang besar pasti akan diberitahukannya. Sampai pada akhirnya di siang hari Pak Nababan panggil saya. Dan dia katakan, ya, Tambarjo pengen mandiri. Ya, kenapa? Ada masalah? Udah, cerita panjang lebar gitu, kita santai. Lalu ya, kita tidak bisa menjawab, tapi terima kasih buat informasinya. Dan beberapa hari kemudian rupanya 6 orang kalau masalah waktu itu. Pak Kus dengan istri apa Pak Kus sendiri? Dengan istri, Pak Banti dengan istri, lalu siapa lagi? Pak Asmati dengan istri, Pak Nanang ikut? Pak Nanang, ya, mereka datang. Saya doa-doa kaget. Saya doa kaget, padahal saya diberitahu Pak. Cuman melihat kesungguhan hati yang ada. Seperti apa? Dengan cerita, lalu saya sampaikan, baik, nanti saya sampaikan, coba tak konfirmasikan dengan Pak Gembalanya. Padahal bisa roh jadi menengahi. Seperti apa? Jangan sampai gerusa-gerusu kan begitu. Lalu singkat ceritanya, setelah berbicara panjang lebar, lalu saya kembali lagi panggil Pak Nababan dengan perwakilan BPD waktu itu, bicara, lalu berencana untuk mempertemukan antara Pak Nababan, BPD, wilayah, dan kelompok atau perwakilan dari sini. Kebetulan di teras Singkil situ, ya, kita bicara panjang lebar dan disetujuilah bahwa di sini dibuka kembali. Namun demikian kita bingung harus bagaimana kita ibadahnya mau di mana. Tapi kita kembali kepada gereja, kepada berita firman Tuhan bahwa gereja bukan berbicara gedung pada awalnya. Gereja tidak berbicara tentang bangunan. Gereja adalah hati-hati yang diserahkan kepada Tuhan untuk mencari Tuhan, yang mana kita dikeluarkan dari dosa hidup yang lama menuju kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu yang kita tangkap.
semangat itu. Bukan gedungnya, bukan tempatnya, tetapi ibadah itu adalah hati. Bukan waktu kapan, hari Minggu atau hari Senin atau hari Selasa, bukan gedung ABC yang ada, tetapi hati yang rela. Sehingga setelah itu saya diberitahukan terus begitu bahwa hari BPD berapat, kalau begitu diputuskan yang diputus sementara Pak Ketua Daerah yang kebetulan rumahnya dekat juga tidak mengembalakan, jadi nyebrang Gonorado. Itu kurang lebih, sehingga saya diberi surat tugas untuk 3 bulan pertama. Berarti ngiling tapi mbek wong-wong. Pokoke wis oleh wis iki ae dibetot. Aja ngalih kok kene kurang lebih gitu ya kan. Sehingga begitu lewat 3 bulan saya tanya, piye iki 3 bulan tak? Oh, wis ora usah. Wis surate ora usah. Ya wis. Sehingga per Juli tanggal 4 sebenarnya kebaktian yang dihadiri wilayah waktu itu ditetapkan kita menjadi gereja lagi, sehingga kita memberi nama Immanuel Bogor. Itu kisahnya. Jadi nek tanya bagaimana ya iku mau lho ceritane menurut firman Tuhan. Ingat pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah pada ayahmu, maka yang memberitahukan kepadamu dan kepada para tua-tua, maka mereka akan mengatakannya kepada. Ini sejarah yang ada, sehingga hari ini peringatan ulang tahun bukan sekian usianya, tapi kita memperingati hari kebangkitannya itu. Dan untuk terima kasih, rupanya dari 6 orang lalu ibadah menjadi bla 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 dari sedikit kita pengennya seperti hujan lebat. Cepat banyak. Kemarin saya diminta di pertemuan wilayah bagaimana minta boleh kesaksian, boleh apa gitu, memberikan kesan untuk wilayah kita, gereja kita masing-masing. Yang lain bersaksi, saya belum punya mobil, saya punya ini, saya punya gedungnya ini, dan seterusnya. Sampai ke bagian Tambarjo saya berdiri, saya kepingin seperti Pelampangan, seperti Wates, tetapi bukan semata-mata gedungnya, tetapi jemaatnya yang seperti hujan lebat. Amin. Rinduku banyak. Walah, wis ini terlalu kecil tempatnya. Kerinduan saya. Kalau satu hati firman Tuhan bisa melakukan itu, sebabnya jangan pernah lupa moto gereja kita adalah melayani yang tidak terlayani, menjangkau yang tidak terjangkau. Ada satu statement yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pegang teguh itu dalam hidup kita, satu kunci untuk kita adalah ini. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dan senang, cerita ke orang lain. Amin. Kalau Bapak Ibu kecewa, beritahu saya. Halo. Nek senang rasa diberkati, saya bersukacita cerita. Wah, aku Tambarjo diberkati orang lain. Tapi kalau kecewa, jo omong nang ngendi cerita neng. Jadi kita bisa mawas diri dan menyelesaikan apa yang menjadi kekecewaan itu. Yakin kalau Bapak Ibu Saudara kemana-mana membawa berkat, menaburkan berkat, berita sukacita, pasti akan memberkati, menarik semua orang untuk memenuhi daerah ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu kecewa lalu cerita ning ndi, wah Pak Yohanes mau gereja di Barjo, sesok buyar. Halo. Melayani yang tidak melayani, menjangkau yang tidak terjangkau. Kalau senang, beritahu orang lain, semua orang. Kalau sakit hati, kecewa, beritahu kami. Halo.
Sebab firman Tuhan tadi memberitahukan kepada kita, kita ini menjadi miliknya Tuhan seperti biji mata Allah. Tadi disampaikan sini. Milik Tuhan, kalau milik Tuhan itu Tuhan penuh kemuliaan. Sehingga yang ada itu adalah hal yang mulia, yang baik, yang benar, yang penuh sukacita itu menjadi milik kita. Lalu kita pamerkan dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kita dilindungi seperti burung Raja Wali dari awal mengajari anak-anaknya itu disemplah, dibuang itu sarangnya, diorat-arit sarangnya supaya anak-anaknya jatuh, belajar mengembangkan sayapnya. Itu burung Raja Wali. Lalu dia mulai melindungi anaknya, sementara dibiarkan untuk jatuh, dia terbang di bawahnya. Satu saat dia akan papah anak Raja Wali yang mungkin belum bisa terbang supaya tidak terantuk dengan batu dan mati. Kadang Allah biarkan kita menjadi seperti itu, seperti nggak ada penyertaan. Kita sudah berdoa minta kepada Tuhan, rasanya kayak Tuhan itu ada kan enggak? Doa kita mungkin belum dijawab, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk berdoa kepada kita. Telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar apapun yang diseruan kita, doa kita semua, manakala semua berasal dari hati yang terdalam untuk kemuliaan Tuhan. Anak burung Raja Wali jatuh dari bukit batu, jatuh. Emaknya ada di atas, membiarkan dia berteriak, cepat. Tiba-tiba hidungnya mendalui kejatuhan anaknya di bawahnya dan diangkatnya lagi. Itulah kita terkadang di hadapan Tuhan dibiarkan hal yang tidak baik terjadi seperti 16 tahun, 17 tahun yang lalu. Tapi ketahuilah sayap Raja Wali induk itu tidak akan biarkan jatuh, terpelanting, mati, dibangkitkan lagi, diangkat lagi. Hari ini 3 tahun persis kita diangkat oleh Tuhan. Pasti nanti terus dibiarkan hanya tinggal terbang tinggi. Amin. Raja Walinya Tuhan. Tambak Rejo bukan sidengan, bukan murahan, tapi milik Tuhan, biji mata Allah. Yang ketiga kita peringati, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang ke-30, ada yang ke-20, 25, 30, seterusnya. Dan bukan hanya di sini saja, tetapi terus bertumbuh. Amin. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita. Di awal yang kecil, hujan rintik-rintik, hujan agak deras, menjadi hujan lebat. Itu yang Tuhan ingin. Dan saya yakin hati saya bahwa kita ada di pihak Tuhan, ada di tangan Tuhan, dan Tuhan terus memberkati, memakai hidup kita dengan tutur kata, perbuatan kita senantiasa katakan yang baik, benar, yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati orang lain, yang kita ceritakan, yang kita bicarakan. Kalau sesuatu, kalau tidak kuat telan, sampaikan kepada kami. Kalau Bapak Ibu suka, sampaikan kepada kami. Kalau bisa telan saja, tidak apa-apa. Kepahitan, hal yang pahit ditelan, tapi tangannya diangkat, Tuhan, aku tidak mampu. Ingin saya sampaikan kepada Tuhan, saya belum keluh kesah, sakit hati, kekurangan, masalah yang ada. Kita bawa kepada Tuhan bersama-sama. Dan kita ungkapkan sekali lagi perkara-perkara yang baik dan mulia. Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Selamat memperingati hari ulang tahun Immanuel. Amin. Kita tepuk tangan.
ke depan nanti rancanganmu tidak akan digagal oleh siapa. Itu iman kami. Kami rindu Bapa, rindu setiap waktu menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Karena ada kekuatan kami, hadirat ada kekuatan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan adalah semangat setiap kami. Hadirat-Mu tujuan setiap kami. Ampuni jikalau seringkali kami mengandalkan diri, kekuatan kemampuan kami. Sebenarnya kami sadar, kami tahu kami adalah jemaat utama yang tidak berarti dan dapat Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami bukan apa-apa. Karena di pagi ini, terima kasih buat pesan firman Tuhan atas kami. Untuk kami ingat selalu Tuhan awal dari semuanya. Dan tinggal memakai orang-orang di sekeliling kami untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami di tempat ini menyerahkan hidup kami seperti kata firman-Mu, jadikan kami biji mata Tuhan yang dijagai oleh Tuhan siang dan malam. Bukan hanya dijagai, tapi dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan, dirawat sedemikian rupa oleh Tuhan dengan kasih setia kemuliaan. Kami mengucap syukur sekali lagi di ulang tahun ketiga kebangkitan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur sekali lagi, mohon tangan Tuhan terulur atas jemaat. Kami menggunakan gedung ini menjadi griya pamujan, tempat memuji Tuhan. Mungkin ini bukan gereja, tetapi hati kami menggunakannya sebagai tempat memuji Engkau. Griya pamujan ditapiskan dalam nama Allah Bapa, dan silat jemaatmu dikuatkan, dimaafkan, diberkati dalam nama Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Sentuhkan setiap kami dengan satu tekad, kami menjadi benih yang dipakai Tuhan, berkembang ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Terus kami serahkan penguasa teritorial yang ada 5 km ke selatan. Tangan-Mu terulur. Jangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penguasa udara yang gelap Tuhan atasi, Tuhan patahkan kuasanya. Biarkan roh-roh pengobatan mengalir dari selatan, dari utara, dari timur, dari barat 5 km. Oh Tuhan, Engkau menjamah, menolong secara khusus karya-Mu dan Immanuel Tambarejo menjadi tempat untuk membawa, mempersembahkan jiwa-jiwa yang pakai setiap kami. Para pemerakarsa gereja ini ada, setiap orang yang hadir, bahkan setiap kami. Engkau telah kirimkan Mbak Ati dari Pelapangan, beberapa orang dari Tabak, dari Kalirejo Tuhan. Bukan karena kuat gagah kebiasaan kami, tapi sekali lagi kami rindu sekali lagi untuk mencengkeram kami dengan Roh-Mu, dan kami disatukan dengan kudusan Ilahi, dan kami dipakai Tuhan di pendekapan jangkau jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan jamaah Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur memberkati hari ini setiap orang yang hadir. Ada Mas Dana dari Kalimantan, ada Ko Richard dari Singapura yang ada tengah-tengah kami, dan beberapa orang yang ada di belakang membantunya. Tuhan pun memberkati secara khusus. Terima kasih, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, monggo Pak.